nggak mau yang sama aku, kita putus. Sering ngomong gitu, sering banget. Betul banget nih. Jangan tinggalin aku kasih. Pertama Nggak kali. pernah ciuman di bioskop. Pertama kali cium di mana nih? Di rumah. Klik. Teng teng teng. Hi, welcome to SD Awesome. Baik lagi sama gue Freddy. Kalian bisa follow Instagram di freddy.frd dan @official pastinya yang belum balik-balik juga akunnya nih. Oke, sekarang kita lagi di atas cafe nih. Sama siapa aja? Assalamualaikum. Udah mandi belum? Belum mandi. Udah mandi belum? Belum. Belum. Aku ngobrol sama Sinta boleh ya? Nanti ya. Boleh Sin ya? Nggak boleh bayar. Waduh, berapa? Berapa? Mau dong? Mau dong. Ya dulu lagi ada kerjaan katanya, jadi barista. Wah, barista yang sedap. Kamu udah mandi belum? Udah, enak aja. Oh iya, bohong. Kamu yang belum mandi. Udah dong. Aku hari ini nggak bawa topi nih. Gak ada, nggak bawa topi. Oke, sekarang lagi di konten FD vlog lah ya, seperti biasa. Tapi sambil ngobrol aja nanti ya sama Sinta. Karena kalau ngobrol sama dia tidak menjual. Push. Ya udah, ntar tungguin Sinta dulu ya. Oke, check this out. Oke, nah karena di dalam tadi kurang kondusif nih, jadi gue pindah ke mobil aja. Dan di dalam itu tadi berisik banget, banyak bapak-bapak ngomongin apa ya? Arisan. Entah apa yang diomongin, kira ini posisi kamling. Jadi gue pindah ke mobil sama Sinta mau ngobrol, dan anak-anak lagi di belakang nih di coffee shop. Ini mobil juga nggak jalan ya. Nggak apa? Aku diculik. Aku diculik. Nggak dong, kan mobilnya nggak jalan. Soalnya karena nyari tempat aja sih, jarang-jarang nih gue ketemu Sinta. Aduh, padahal mas sering ya. Ketemunya di mana sih? Di mana? Oyo dong. Yang mahal dikit dong, Mercure. Mercure mahal nggak sih? Murah lah. Yang mahal apa ya? Ini Four Season mahal. Season City gue taunya. Oh itu mallnya. Oke, sini gue mau ngobrol karena ini kan vlog lah ya. Cuma ya udahlah ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang hal yang paling diresahkan selama ini nih. Gue cukup merasakan masalah free sex nih. Nah, lu merasakan juga nggak menurut lu kalau lu sendiri nih? Merasakan sih, sedikit merasakan. Sedikit merasakan karena nggak ada yang bikin resah. Iya, rela basah malah rasanya. Iya, oke. Nah, jadi free sex itu kan nih gue bridging dulu ya. Free sex itu adalah pergaulan bebas yang dilakukan oleh manusia-manusia nakal seperti yang nonton. Enggak ya, yang nonton dewasa-dewasa lah ya. Kalau anak kecil ada yang nonton berarti orang tuanya yang tidak mengawasi gitu. Nah, free sex itu adalah pergaulan yang sangat-sangat bebas yang dimana mereka melakukan hubungan intim sebelum waktunya. Betul. Pagi contohnya. Waktunya itu malam. Nggak salah, waktunya itu setelah menikah gitu loh. Nah, kalau menurut Sinta sendiri nih, free sex itu kayak apa sih pandangannya? Menurut kamu deh, Sin? Apa pandangan tuh? Free sex menurut aku selama yang melakukan itu orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mengerti pasti nggak akan terjerumus ke jalan yang haluan yang beda lah ya. Cuma kalau misalkan dilakukan sama anak-anak yang di bawah umur belum waktunya ya pasti. Anak SD ada emang? ada loh beritanya anak SD tidur sama om di hotel. Tahun 2017 kalau nggak salah. Ada tuh waktu itu viral di medsos. Bukan, saya yang nidurin. Saya yang jual anak SD-nya. Ada yang ngangkat beritanya kayak gitu dan akhirnya tuh viral. Akhirnya gue nggak tahu nih anak SD digiring atau ya dibawa ke ranah hukum, nggak ngerti sih. Gue waktu itu belum melek medsos lah ya, nggak kayak sekarang. Ada tuh kayak gitu. Malah sekarang anak SD itu lebih anak SMP lah ya. Kita ngomongin rentan umurnya dari SD sampai SMP lumayan, mungkin kan dewasa ya, tapi masih anak-anak. Masih remaja lah. Masih remaja anak-anak. Nah, mereka itu udah cukup mengerti. Betul. Itu sih yang dirasakan apalagi sama parents zaman sekarang. Nah, tapi emang cukup relate sini karena anak-anak umur segitu kan sangat penasaran nih. Dipacunya dengan apa? Percintaan, benar nggak sih? Betul. Kayak misalnya siapa sih, Mas Arya? Oh, itu siapa tuh? Tau gak sih lu yang apa? Ya, Ikatan Cinta gitu. Tahu. Kan mungkin ya
sinetron yang seperti itu atau enggak yang sejenis seperti itu, bukan ikatan cintanya ya, tapi yang seperti itulah yang kadang alur ceritanya itulah yang buat manis nih segala macam, dan akhirnya kan mereka menikah, diceritakanlah hubungan menikah itu seperti apa. Kayak misalkan gue pernah nonton di TikTok nih, ada bercandaan kayak gini, si cowoknya sama si ceweknya ngomong, kok kamu keramasan lagi, terus ceweknya bilang, iya gara-gara kamu aku jadi keramasan lagi. Kan itu kan berarti kan something yang benar-benar menjurus tersirat kan. Betul. Masa anak-anak kecil kalau nonton, mah kenapa dia keramasan terus? Suaminya tukang salon. Kan jadi agak-agak mengarah ke sana gitu loh. Dan akhirnya mungkin dia mencontohkan sama teman-temannya keramasan. Keramasan bisa jadi kan. Keramasan sih nggak apa-apa, cuma kalau ada di betap. Ya hal-hal kayak gitu yang kadang memacu gitu loh, tanpa bimbingan orang tua. Betul. Nah kalau misalnya menurut Sinta sendiri nih, pergaulan bebas itu biasanya terjadi gara-gara apa sih? Terjadi gara-gara biasanya ya di zaman SD atau SMP, pasti gara-gara suka sama orang. Suka sama teman sekolah, teman sebangku. Oke. Pasti kan terus habis itu menyatakan perasaannya. Ya udah pacaran kan tuh. Bisa kan anak-anak zaman sekarang pacaran, kalau lu gak mau yang sama aku, kita putus. Sering ngomong gitu, sering banget. Betul banget nih. Karena anak-anak umur segitu tuh takut untuk ditinggalin. Betul. Jangan tinggalin aku kasih. Bercanda. Tapi bisa begitu loh. Karena cowok kan ya umur segitu juga ya nggak peduli. Iya, betul. Kadang ada yang salah persepsi nih, lu pegangan tangannya dikira bisa hamil, atau enggak kebalikannya nih, lu begituin dia nggak akan hamil, yang hamil itu ya pelukan, bisa begitu loh. Karena sex education yang kurang sejak dini kalau menurut gue tuh. Betul. Jadi mereka bisa melakukan kayak ciuman, pelukan dan segala macam, nggak tahu ujungnya tuh bakal hamil. Bener. Dan akhirnya dicoba-coba, take down kan bisa aja kayak gitu kan. Take down, pada take down kan, nyesel saya kalau di take down ya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari kamu nih Sin, yang anak-anak kecil kayak gitu akhirnya melakukan gara-gara penasaran, pandangan kamu gimana? Sebenarnya kalau misalkan ngelakuin hal itu, aku pun pernah melakukan hal itu ya, kayak jalan sama teman, bioskop, nonton, ya kayak teman cowok gitu kan. Di bioskop? Enggak, murah banget. Murah banget. Minum aja. Jalan, misalnya nonton kan ke bioskop. Terus habis itu pasti pegangan tangan awalnya, terus lama-lama coba kissing, habis itu peluk, terus ya udah kan. Nah, kalau aku nanya nih ya, pacaran di bioskop, pertama kali ciuman pada saat kapan? Pertama kali ciuman di bioskop. Pertama kali ciuman di mana? Di rumah. Gawat lagi. Besok terusan. Di rumah mana? Di rumahku. Oh, lagi saat ada orang tua atau enggak? Ada nyokap di kamar, aku di ruang tamu. Ya. Main trik-trikan ya. Gimana cara mendapatkan momen? Oh parah cu. Jadi kayak cuman udah. Iya sih. Udah. Oma lewat. Tapi hampir pernah ketahuan sih sama nyokap. Tapi nyokap jadi waktu itu pas sama mantan pacar aku waktu itu waktu zaman SMP kelas 3 kayaknya. Iya, SMP kelas 3. SMA kelas 1 deh. Oh, SMA kelas 1. Oke lah. Terus habis itu duduk di ruang tamu nonton TV kan, nonton TV terus dia kayak deket, terus aku juga kan suka kan sama dia, jadi mau coba ciuman kan di situ. Terus pas mau ciuman, udah ciuman nih, terus ada nyokap keluar dari kamar, kan kedengeran kan gitu. Aku udah lepas, aku udah gini gitu, terus dia masih narik aku. Waduh, nanggung. Terus udah deh gitu, terus nyokap lihat. Terus setelah itu dinasehatin sih sama nyokap. Serius? Ngeliat langsung? Nyokap ngeliat aku langsung, terus nyokap nasehatinnya gimana? Kamu kurang ke kanan gitu? Baik ya, itu kayak di film ya. Asik ya kalau ada nyokap kayak gitu, tuker dong. Nggak bercanda, maaf. Terus? Iya, dinasehatin kayak kamu tuh masih di bawah umur, dia bilang gitu, belum 17 tahun. Belum saatnya gitu ya? Belum saatnya. Mungkin kalau coba sekali ya nggak apa-apa cium kening atau cium pipi gitu, jangan cium bibir gitu kan, karena kalau cium bibir bisa melanjut ke hal yang lebih dalam gitu. Betul. Nyokap bilang kayak gitu sih, contohnya ya kan seks lah. Makanya ya nyokap sih udah ngajarin, maksudnya sex education udah ngajarin ya, sedikit-sedikit
Jadi yang ngejarin sedikit, yang akhirnya aku penasaran waktu itu. Terus setelah penasaran, jajarin sedikit jadi penasaran. Diajarin, dikasih tahu sedikit sih, dikasih tahu sedikit. Jadi sebenarnya kalau belajar tuh nggak boleh setengah-setengah nggak sih jatuhnya? Nggak, beneran nih? Bener, jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung jadi penasaran. Bener, kayak misalkan nih, jangan pegangan tangan ya, nanti bisa hamil kayak kamu tadi bilang. Oh, oke, terus. Sebenarnya itu kan nggak ada hubungan kan, nggak ada kaitan. Cuma nyokap tuh menjelaskan secara lumayan signifikan gitu, ngejelasinnya kayak kalau kamu nanti ciuman, kan tadi kan kelihatan ciuman kan, kalau kamu nanti ciuman bibir sama pasangan kamu sekarang udah menstruasi kan, mama bilang gitu. Terus nanti kalau misalkan berkelanjutan kamu nanti akan hamil. Nah, dari situ aku langsung kayak kok bisa gitu, kayak penasaran kan kok bisa hamil. Akhirnya tercetus tuh ya. Akhirnya gimana cara untuk hamil? Kok bego? Enggak, bukan ke situ arahnya. Tapi jadinya tercetus nanti bisa hamil. Karena apa nih? Iya, nggak sih? Benar. Karena apa nih? Akhirnya nyari tahu. Tahu dari mana? Internet kah, buku kah? Dari Google. Sama teman-teman sih. Oh, kenapa teman-teman tuh? Teman-teman kan maksudnya dari situ aku tahu kan, kayak teman-teman udah pernah ngelakuin. Jadi dapat infonya ada yang dapat sekedar dari Google, sekedar dari teman, dan setengahnya dari pacarku sendiri. Jadi akhirnya setengah dijadiin satu, jadi mispersepsi, benar nggak? Benar. Mispersepsi akhirnya coba deh lakuin. Mungkin gitu kali ya? Bisa. Atau enggak ya nggak tahu gimana efek kedepannya, akhirnya coba lakuin aja deh. Penasaran aja. Gitu. Sih. Sekali 2 kali lolos, ngerti nggak? Sekali 2 kali lolos, ngerti nggak sih lu? Pasti lu ngerti kan? Dapat nggak? Dapat. Lolos. Gitu kan? Pas nggak lolos, dia lagi UN juga. Lagi hujan, semerawut gitu kan? Iya sih, pasti kayak gitu. Terus pura-pura aduh istighfar gitu, atau nggak inget yang di atas tiba-tiba gitu kan, anak bener-bener bandel gitu kan, berhenti ngerokok, berhenti. Even ada yang ngebahas pun, ada yang ngebahas tuh. Kalau misalnya anak-anak SMA masih ada sampai sekarang pun juga, dan tapi nggak ketahuan sama guru-guru. Kan banyak juga yang dikeluarin gara-gara itu kan, sampai berhenti ngebahas gitu. Karena dia saking aduh gue harus ingat teman di atas, jangan hamil. Cowok tuh. Cowok cewek sama sih kayaknya. Sama sih. Karena kan ngelakuin dua-duanya. Maksudnya mereka kan sama-sama mau. Berarti harus tanggung jawab juga. Kamu jangan gitu ya. Boleh dimatiin ya? Enggak dong. Gue cukup orang di sampingnya. Sabar. Udah berhenti ngerokok, udah berhenti ini gitu. Kan gue anak baik gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih Sin, siapa yang mesti disalahkan kalau kayak gitu? Nggak ada yang harus disalahin. Kenapa? Kalau kayak gitu kan pasti ada api, pasti ada sumbunya gitu. Betul sih. Gitu sih. Tapi menurut aku sih ya nggak ada yang harus disalahin. Yang harus sebenarnya nggak ada yang harus disalahin sih, karena kan itu rasa penasaran dari diri sendiri dan nggak diajarkan dari siapapun. Tapi mereka googling, lihat nonton something kan, apalagi sekarang banyak orang sharing apa aja kan. Oh iya, event di TikTok sharing dong. Sharing. Media share. Bisa, iya, makanya. Telegram. Gitu. Banyak sih. Tapi kalau misalnya menurut gua nih Sin ya, ini kita brainstorming aja ya. Kalau menurut gua tuh yang patut disalahkan itu orang terdekat sebenarnya. Karena pasti mereka itu tercetus suatu pertanyaan karena dari orang terdekat, atau nggak bisa dibilang juga keluarga termasuk. Bisa. Kayak misalnya kayak orang tua kita ngasih tanya setengah-setengah, atau enggak teman-teman kita yang memancing kita ingin tahu. Bener sih. Ya, tapi nggak ngasih tahu efeknya gitu loh. Kan karena ada yang terlalu pinter nih. Iya, bener. Karena sih. kejadian udah. Tapi ngasih tau enak gitu kan. Jadi kayak misalnya aduh asin gitu kan. Kental. Ada loh, ada yang sampai bangga. Ini cowok gua kental tau. Iya sih. Kayak gitu loh, anak SMA loh. Banyak. SMP juga ada loh. Bener loh. Sampai kayak gitu. Bener. Dan akhirnya dia kan nggak ngasih tahu nih gimana akhir bulannya nih. Iya. Ya udah dikasih tahu enak-enaknya terus. Lo bakal deg-degan, lo akan merasa seneng banget, stres lo hilang banget. Tapi lo nggak dikasih tahu stres akhir bulan ketika ceweknya nggak dapat. Nah kayak gitu kan. Kan dia nggak ngasih tahu di situnya, akhirnya ya si teman yang diceritain tuh coba gitu kan. Iya benar. Welcome to FB House.